Niat pertama harus qasdu. Qasdu tuh sengaja niat, sengaja lagi ngerjain sholat seperti usolli, kalimat usolli itu qasdu. Kemudian fi'li, kerjaan yang sedang dikerjain. Sholat apa contohnya? Maghrib, sholli fardhol maghrib. Udah. Kemudian yang terakhir fardin, harus mengucap kalimat fardu usolli fardhol maghribi, udah sah. Enggak. Kalau Imam Romli enggak dianjurin ngucap lillahi ta'ala, enggak dianjurin juga ngucap salasa rakaatin atau mustaqbilal qiblati. Itu sunnah. Jadi cuma gini doang, Allah usolli fardhol maghrib, udah sah. Kalau jadi makmum maka ditambahin makmuman. Kecuali imam enggak harus ngucap jadi imaman. Contohnya Pak RT sholat maghrib jadi imam, maka nggak harus ngucap jadi imam. Kecuali sholat Jumat, imam harus ngucap lagi, harus ngucap jadi imam. Sholat Idul Fitri sama istisqa, dia harus ngucap. Jadi syarat niat pertama qasdu tuh sengaja niat ngejain sholat, emang lagi kerjain sholat bukan lagi puasa, berarti usolli. Kemudian qasdu fi'lin ta'yin, kemudian fi'lin itu nama kerjaan yang lagi dikerjain sholat maghrib. Kemudian fardin itu nentuin sholatnya ta'yin, berarti sholat fardu. Paham ya? Kalau bahasa Indonesia, aku niat sholat maghrib, udah gitu doang, lillahi. Maka Imam Ghazali nambahin, kan kata tadi lillahi ta'ala sunnah, kata Imam Ghazali sebut aja lillahi ta'ala, karena tujuannya kepada Allah ta'ala. Tapi ulama fikih Imam Romli nggak harus, itu sunnah. Paham ya? Bang Adis kalau salah sendiri bagaimana? Makanya imam nggak disunahin, nggak dianjurin ngucap imaman. Nanti Bang Ipul sholat sendiri, sholat johor. Tahu Pak RT datang masuk, nggak usah nyolek ya, langsung aja Allahu Akbar. Bang Ipul jadi imam, saya jadi makmum. Bang Ipul udah mulai duluan sendiri gitu. Tahu Pak RT datang gitu masuk, ikut sholat juga. Saya jadi makmum, Ipul jadi imam, dan Mang Ipul nggak usah ngerubah niat, karena dia nggak harus ngucap niat. Seandainya Bang Ipul sholat sunnah, Pak RT sholat wajib, siapa orang? Bang Ipul sholat qobadiyah juhur, Pak RT datang sholat juhur, siapa orang? Pak RT-nya siapa orang? Boleh nggak? Boleh. Contoh gini, Pak RT sholat sunnah, udah selesai sholat, Bang Ipul baru datang, mungkin habis ngojek apa kemana gitu ya. Baru datang, Bang Ipul Bang Pak RT lagi sholat, Bang Ipul udah sholat sunnah lah gitu, sholat sunnah ba'diyah, Ipul datang gitu, ikut jadi makmum, boleh nggak? Boleh. Dan Pak RT nggak usah begini, gue lagi sholat sunnah, nggak usah. Atau begini, bilang begitu, kan lu ngajarin begitu, begini nggak usah. Ada yang begini malah begitu, nggak usah, ikutin aja udah. Nggak usah, boleh sholat sunnah jangan ikutin, bukan begitu. Atau begini, jangan nggak usah. Lalu ada yang begini ngajar begini itu kata kode webet, atau begini, atau begini jangan begini, nggak sah. Bukan begitu. Atau juga jangan nyolek. Kalau imamnya belum nikah nggak apa-apa, sah. Yang belum sunat jangan mah. Belum sunat belum? Udah. Begini, nih Bang Ipul sholat sunnah, Pak RT masuk ikut sholat juga, boleh apa ora, Bo? Boleh. Dan Bang Ipul maka tadi nggak harus ngucap niat, terus RT langsung jadi. Padahal RT sholat johor, Bang Ipul jadi sholat sunnah, boleh. Yang nggak boleh sholat yang gerakannya beda. Sholat apa yuk, Neng? Hah? Sholat jenazah. Bang Ipul sholat goib, sholat jenazah, RT masuk. Kagak lihat depan.
Kagak sah RT. Dan ulang lagi, kalau sholat wajib qasdu fi'lin ama ta'yin. Ta'yin itu nentuin astagfirullahaladzim, nyebut nama fardunya. Usolli fardul maghribi udah sah. Kalau makmum harus makmuman. Kemudian kalau sholat sunnah yang ditentuin waktu, sholat apa yang ditentuin waktu? Yang ditentuin waktunya sholat duha, sholat witir, tahajud ya, terus sholat apa teh? Sholat istisqa. Ya, itu cuma dianjurin, bukan disunahin, bukan cuma diwajibin qasdun. Sholli sunatan duha udah sah. Sholli sunatan duha udah sah, atau sholli sunatan. Kemudian kalau sholat yang nggak ditentuin waktunya, sholat sunnah apa? Mutlak. Sholat itu mutlak tahu ya? Mutlak. Sholat kapan aja. Entar pulang sholat. Mungkin doang usolli udah sah. Kan mutlak. Aku niat sholat gitu doang kan. Usolli aku niat sholat. Langsung 2 rakaat sholat sunnahmu mutlak usolli. Jadi kapan niat? Bareng sama takbiratul ihram. Allah langsung ngucap tuh hati. Aku sholli fardul maghrib. Udah gitu doang sah. Kalau mau tambahin dah. Tambahin salasa, rakaatin, mustaqbilal kiblati, beribet hati ngucapnya. Iya. Allah ngomong hatinya. Kalau ribet bahasa Arab pakai bahasa Indonesia, aku niat sholat maghrib padahal ta'ala. Ribet ya. Udah gampangan begini, sholli padahal maghrib gitu gampang. Allah sholli padahal maghrib. Paham ya? Jangan juga begini, Allah begitu aja jadi. Ada yang begitu. Di apa? Di was-was ada yang begitu. Allah nyari susah banget nyari hatinya. Padahal tinggal ngomong hati usolli fardal isya. Udah gitu usah. Nggak harus ngucap arba'an, nggak harus ngucap mustaqbilal. Kalau mau tambahin fardlillahi ta'ala. Itu yang tadi itu sunnah. Sholli fardal maghribi udah sah. Kalau jadi imam tambahin makmuman. Imam nggak harus ngucap imam. Paham ya? Jadi kalau marah-marah bagaimana Bang Hadis? Kalau saya mulut doang, hati kagak. Ditolak apa kagak Bang Hadis? Karena dia ngaji tentang bab ini, maka yang dulu diterima semua. Itu enaknya ngaji. Kalau dia nggak ngaji bab ini, bab tentang rukun sholat, yaudah selama ini ditolak, nggak tolak, yang akan datang gitu ditolak karena kagak ngaji. Maka untungnya ngaji. 2 tuh ya, S1 ya, niat tempat dalam hati. Kemudian Bang Hadis, bagaimana sih biar ngilangin was-was? Ini sunnah nih, bukan bab ini. Karena was-was itu datang dari setan. Kan setan makan sama orang sholat udah godak banget. Bagaimana caranya orang sholat digodain baik. Kadang-kadang pikiran kemana-mana baik ya. Sholat mah sholat, bacaan doang menghadap Allah. Arti mah kita kemana? Mana-mana tahu apa aja di terawang sama hati itu ya. Emang hebat luar biasa itu bagi sholat. Emang kunci hilang aja bisa ketemu lagi sholat ya. Iya. Dianjurin Imam Ghazali sebelum sholat bacaan Anas qul a'udzu birabbin nas, atau ada juga Rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitin a'udzu bika rabbi ayahdurun. Kepanjangan Bang Hadis itu mah. Udah baca Anas aja dah. Kemudian rukun yang kedua al-qiyamu minta beratul ihram. Al-qiyamu lil qadiri fil fardi, berdiri bagi yang mampu di dalam sholat wajib. Berarti sholat sunnah boleh duduk, pahalanya setengah. Kalau duduk sholat sunnah. Contohnya Pak RT sholat tarawih besok, orang-orang pada diri, duduk aja dari awal sampai akhir, boleh nggak? Boleh kan sholat sunnah. Atau Bang Ipul nggak mau kalah,
RT duduk, gua tiduran. Tiduran, pala sono, kaki sono, badan miring sono itu. Asik iki nggak mau kalah gua tiduran telentang, pala di sono, kaki sono. Itu boleh, pahalanya beda. Atau sholat sholat di atas kendaraan juga, itu sholat sunnah doang yang boleh boleh duduk. Kemudian Pak RT nanya, boleh nggak sholat wajib nyender gitu. Lemes banget kan Bang Adis, lemes banget saya habis mancing di Sawangan, dapat lagi 2 hari. Kemudian belum sholat lo begini, sholat nyender gitu. Boleh. Atau Pak RT ngupain full, ngupain nih 2 juta, pegangin gitu biar gua diri gitu, pegangin boleh. Atau sholat doyong gitu, boleh, yang penting masih berdiri. Kecuali dua nggak kuat diri, maka duduk udah nggak bisa juga, tidur miring kayak orang di dalam apa tuh, lahat kubur kan, miring, pala di sono, kaki di sono, miring lambungnya. Kemudian kalau nggak bisa juga, tidur pala di sono, kaki di sono, taikin bantal dikit. Nggak bisa juga pakai isyarat gitu, bayangin. Nggak bisa juga, yaudah panggil orang, ayo panggil. Ayo kita salatin. Itu berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram haram. Kalau udah takbir begitu berarti haram madang, haram ngomong, haram minum, haram bergerak di luar gerakan sholat. Maka disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini wajib, takbir pertama dalam sholat. Syaratnya yang pertama harus kedengeran sama diri sendiri. Allahu Akbar, bukan angin. Allahu Akbar, kagak sah. Allahu Akbar. Atau angin campur perasaan ngomong juga gitu, hati ngomong sama mulut tapi angin. Kagak sah sholat. Bertahun-tahun begitu ya kagak sah sholatnya, karena takbiratul ihram rukun kauli, harus kedengeran kuping. Paham ya? Dan panjangnya jangan terlalu panjang, boleh dipanjangin cuma 7 harokat, 14 alif. Allahu Akbar itu sambil nyari apa tadi? Nyari nih niat. Jadi jangan begini, Allahu Akbar. Kapan dapat niatnya dia? Kayaknya begitu tuh asal niat, asal sholat Allahu Akbar. Niat belum dapat langsung. Kemudian saya tanya, Bang Adis boleh nggak baca takbiratul ihram pakai alif lam komariah atau ma'rifah? Allahul Akbar. Ini boleh, tapi ikhtilaful abdol itu ikhtilaf, maka jangan dipakai. Contoh saya kata partai, kata Bang Adis boleh Allahul Akbar. Biasanya kita Allahu Akbar ya, Allahul Akbar pakai alif lam. Dia jadi imam, Allahul Akbar. Orang bingung, dia begini lagi bacanya. Allahul Akbar boleh sebenarnya, tapi jangan dipakai karena itu nggak lazim di masyarakat. Kemudian yang kedua, Bang Ipul nanya, Bang Adis boleh nggak barnya diganti dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Allahur Rahman boleh, Allahur Rahim boleh apa enggak? Boleh. Tapi kayak lagi ikhtilaful abdol itu ikhtilaf, maka jangan dipakai. Yang hu ekbar itu Pak, itu mah dialek ya, kayak orang kayak orang Jawa Timur itu ngucap apa Fatihah gitu. Ada alhamdulillah ngalamin gitu. Susah banget ya, ngalamin. Susah. Jadi dia dialek dia Allahu Akbar itu
Itu dia bahasa di apa sih kalau gitu? Daerah. Bahasa daerah yang susah Di dihilangin. Kalau rukun juga harus Allah Akbar kedengeran. Enggak, itu kalau pertama doang. Kalau itu takbir intikal, mau diem nggak mengapa. Nggak baca juga sah. Rukun. Diem doang gitu. Iya. Takbir intikal ganti gerakan, nggak harus kedengeran kuping. Yang takbir ihram doang harus kedengeran kuping. Kemudian ketika Allah Akbar nggak boleh manjangin amjah alif atau malah manjangin alif. Allah Arab boleh. Allahu Akbar. Kemudian nggak boleh nambahin wow. Allah nggak boleh. Jadi wow Allah. Kemudian nggak juga nambahin manjangin huruf ba, buar gitu. Allahu Akbar. Kagak itu kagak sah sholat jadi ya. Jadi paham ya, takbiratul ihram takbir pertama. Dia rukun kauli harus kedengaran diri sendiri, bukan perasaan ama angin. Perasaan masuk gini bareng ama angin keluar ya. Allahu Akbar. Kemudian iya bisik-bisik. Itu aja dah, jangan banyak. Pertama niat, tempat niat dalam hati. Syarat niat harus qasdu, ngucap usolli, kemudian harus apa? Fi'lin, nyebut nama sholatnya, dan harus ta'yin, nyebut nama fardi. Tapi pada depan ya, fardu ya. Usolli fardu dhuhri. Baca nanya Bang Adis, boleh nggak nawaitu usolli? Boleh. Makmuman sunnah. Mustaqbil kiblat sunnah. Rakaataini atau salah rakaatin sunnah. Maka kalau itu susah jangan disebut. Tapi yang terserah mau bahasa Indonesia atau bahasa Arab, kan niat dalam hati, bukan kecuali lagi sholat kali. Saya doa kata Bang Adis, doa lagi Abdul itu lah tuh sujud, dia doa begini, ya Allah beri saya uang, bukan bahasa Indonesia. Ya batal sholatnya. Atau dia, ya Allah ampuni seorang tuaku, dengan bahasa Indonesia mulutnya ngomong, batal sholatnya. Tapi kalau Robik Fili Walidaya kagak batal. Paham ya? Jangan banyak-banyak, pokoknya niat, tempat dalam hati. Kedua, berdiri bagi yang mampu dalam sholat wajib. Yang ketiga, takbiratul ihram. Kalau wajib harus nyebut pardunya dan nama sholatnya, kerjaannya. Kalau jadi makmum juga sebut makmuman. Imam nggak harus nyebut jadi imaman. Kalau sholat sunnah, sholat yang terkait dengan waktu, qasdu sama ta'yin. Ta'yin lagi. Fi'lin, usolli sunatan duha, udah sah. Kalau sholat yang nggak ada waktu, sholat apa tadi teh? Mutlak pernah ngerjain teh? Pernah emang? Kapan? Lagi mancing. Bukan, itu mah sholat mutlak. Lagi mancing. Ayo, sholat mutlak pernah ngerjain nggak? Sholat kapan aja nggak ada waktu. Ntar sholat. Lagi pengen sholat, lagi pengen doain, mau sholat niatnya, sholat doang, sholat. Udah sah. Hah? Dua. Siap sholat sunnah dua. Pokoknya niatnya gitu doang, sholat. Udah gitu doang. Lagi gabut ya Pak? Iya lagi apa dong? Gabung. Lagi gabung. Bosen. Oh, gabung. Gabung kali. Iya, nggak pernah yang ngejar sholat itu ya? Iya, emang sama emang. Kita baru nggak doyan demen sholat ya. Sebenarnya sholat banyak banget, sholat sunnah. Wajib kan cuma 5. Yang sunnah banyak. Mau baca ini nih dari dulu nggak baca besok aja udah jam iya kan besok mau nyoblos takut takut suara kita serak. Ntar suara kita nggak kan suara kita kan suara kita mau diambil besok takut serak.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala ladha ashrabna fatub alaina tauba tagsil likulli hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi yasma fadlan wa judamanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli Salah wa salam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tahsi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wa tanah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesurupan itu. Sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada saudari Rara yang telah memberikan tempat serta sarana dan prasarana hingga pengajian ini dapat berjalan lancar. Saya di sini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kayak MC ini MC OP dan KAI itu loh. Ya, saya terima kasih. Ya, kita sambut penyanyi selanjutnya. Lupa lah apa. Kemarin. Ini anjir kencang.